A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Maidah ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarati wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Uhilla telah dihalalkan lakum bagi kalian ayyuhan nasu wahai sekalian manusia. Halalan adalah orang yang tidak sedang ihram, kuntum adanya kalian, au muhrimina atau orang-orang yang sedang ihram. Apa yang dihalalkan oleh Allah bagi kalian? Saydul bahri, buburan lautan. Ang ta'kuluhu akan memakan kalian akan itu saydul bahri. Wa huwa bahwa saydul bahri itu ma adalah ikan atau binatang la ya'ishu illa fihi yang tidak hidup kecuali adanya di laut. Kasamaki seperti ikan. Bi khilafi ma ya'ishu fihi wa fil barri. Halnya beda dengan binatang yang hidup di lautan dan hidup di daratan. Kasartani seperti sarton, keyup. Non Indonesia keyup? Keyup, pokoknya nama. Keyup. Ya. Maka keyup mah hirup nate di daratan jeung di laut, maka hukumnya haram. Lamun keyup. Jadi Allah menghalalkan kepada kalian baik yang sedang ihram atau yang sedang tidak ihram, ya, memancing atau ngalak morok ikan-ikan yang ada di laut. Wa ta'amuhu dan makanannya itu laut, yakni yang dibuang oleh itu laut, bangkainya ikan. Bangkai ikan itu halal. Ya. Munang lauk, pek geus paeh, goreng we. Kesawios, dah halal bangkena. Mata'an lakum walisayyarati, karena menyukakan untuk kalian dan untuk orang-orang yang sedang bepergian. Wasamaku indahu, bahwa yang diberi nama as-samak, ikan, indahu di dalam pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ma la ya'ishu illa fil ma, adalah binatang yang tidak hidup kecuali di dalam air. Walau ala surati ghairil ma'kul, meskipun adanya itu ikan merupakan berupa yang bukan yang halal dimakan dari hayawan daratan. Meskipun bentuknya ikan itu bukan binatang yang halal dimakan di daratan. Contoh, kal adami, seperti bentuk manusia. Ada ikan di laut bentuknya seperti manusia, halal. Terus, menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang penting hidupnya di dalam kalau di darat dia mati. Nah, itu halal. Menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Meskipun bentuknya bentuk manusia. Wal kalbi, meskipun bentuknya seperti bentuk seekor anjing, bentuk anjing. Kalau anjing kan haram kalau ada di daratan. Tapi kalau yang ada di laut, ya itu halal. Meskipun bentuknya anjing. Wal khinzir, dan babi. Meskipun bentuknya bentuk babi, kalau itu ikan yang ada di laut, kalau dia ada di daratan mati, halal sudah. Meskipun bentuknya seperti babi. Fahadha kulluhu halalun indahu.
Maka ini semua adalah hukumnya halal menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bikhilafi ma ya'isu fil mail wal barri. Hanya beda dengan binatang yang hidupnya di dalam air dan di dalam daratan. Seperti kasartani, seperti keyep. Kalau Sundanya itu keyep. Wadifda'i, dan seperti bangkong, kodok. Kodok itu haram, nggak boleh. Watimsahi, seperti buaya. Wasulahfati watairil mai. Nah, itu ya diantaranya itu. Jadi pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang hidup di laut, binatang yang hidup di laut dan tidak hidup di darat, itu hukumnya halal. Kalau hidupnya di laut dan di daratan, kedua-duanya hidup, maka tidak halal. Wa hurrima alaikum saydul barri, dan diharamkan kepada kalian saydul barri, buburon daratan, yaitu ma ya'ishu fi minal wahsyil ma'kul antasiduhu ma dumtum huruma. Itu binatang yang hidup di daratan, dari binatang yang lingas yang halal dimakan, haram akan kamu morok. Non morok Indonesia nak? Memburu. Kamu buru tuh selagi kamu sedang ihram. Di antara paharaman yang diharamkan dengan sebab ihram, berburu ya kepada binatang yang halal, berburu kepada binatang daratan yang halal dimakan. Nggak boleh kalau orang sedang ihram haji atau ihram umroh ya. Jadi ada yang diharamkan dengan sebab ihram ya. Ketika seorang melakukan ihram, maka diharamkan baginya berburu kepada binatang darat yang halal dimakan. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diburu, itu binatang yang halal. Falau sadahu halalun, bagaimana sekarang terjadi yang memburunya orang yang tidak ihram. Dia tidak ihram, lalu dia berburu kepada itu binatang yang halal. Falil muhrimi akluhu, maka boleh bagi orang yang ihram memakan itu buruan ya, memakan itu yang sudah diburu oleh siapa? Oleh orang yang tidak ihram. Yang tidak ihram dia memburu binatang yang halal, binatang darat, lalu dia sudah memburu, lalu dia berikan itu binatang yang halal ya kepada orang yang sedang maka boleh bagi orang yang ihram memakannya. Tapi kalau orang yang ihram sendiri yang memburunya, maka hukumnya haram, dosa, tidak boleh. Nanti ada hukumannya. Kama bayyanathun sunnah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha alladzi la tusyarun, kalian harus bertakwa kepada Allah, betul-betul menjaga diri dari siksaan Allah, yang mana ilaihi kepada Allah tuh syaruna, kalian akan dikumpulkan. Nanti kita semua akan dikumpulkan pada persidangan, semua akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang kita lakukan dahulu di dunia. Kalau sekarang kan enak-enak saja. Ngalakonan doraka ge ngeunah we aya mah nu mariksa. Nu mariksa ka urang. Soca dipanggil naon? Kata ayat bariksa ilah mah kenah we. Soca dipake doraka unggal pe nikmat we. Tenang we. Ya. Teu masalah minangkana. Padahal nanti di akhirat itu disidang. Mata kamu dipakai apa? Pendengaran kamu mendengar apa? Lisan kamu mengucap, semua itu disidang nanti di akhirat. Maka jaga dari sekarang anggota badan kita dari perbuatan yang dimurkai, dilarang oleh Allah. Hati kita jaga ya. Jangan sampai ada dengki kepada kepada orang lain, siapa saja, jangan kita dengki, meskipun kepada istri, kepada suami, jangan, hilangkan semua. Tidak ada gunanya. Hasud ini tidak ada gunanya, mengotori hati kita ya. Tanamkan dalam hati kita rasa rahmah, kasih sayang kepada seluruh hamba-hamba Allah. Karena kata ada orang yang nggak baik sama kita, kita doa akan dengan doa yang
yang baik. Balas dengan kebaikan orang yang nggak baik kepada kita, itu keberuntungan untuk kita ya. Jangan kita balas dengan yang tidak baik. Itu salah satu penjelasan daripada surat Al-Maidah. Sekelumit daripada penjelasan kitab surat Al-Maidah. Selanjutnya kitab Ihya Ulumuddin halaman 52, jajaran baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naw'u tsani. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bagaimana caranya agar orang-orang yang terus-menerus di dalam perbuatan dosa agar mereka berhenti daripada perbuatan dosa. Apa langkah apa yang harus dilaksanakan oleh para dai, oleh para penceramah, oleh para penasehat? Langkah pertama adalah menyampaikan isi-isi kandungan Al-Quran dan kandungan bagi ayat hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenai apa perkara-perkara yang menakutkan ya, ancaman-ancaman untuk orang-orang yang terus-menerus di dalam melakukan perbuatan dosa. Sampaikan bahayanya dosa biar dengar mereka ya, biar mereka dengar bahaya dosa itu kalau dibiarkan sangat berbahaya. Itu yang pertama, itu yang harus disampaikan kepada manusia-manusia yang senantiasa ya menetap pada perbuatan dosa agar mau mendengar. Yang kedua yang harus disampaikan oleh para dai, oleh para penceramah, oleh para penasehat, hikayat para nabi dan hikayat para salafus salihin. Bagaimana dahulu hikayat para nabi, hikayat para orang-orang soleh dahulu. Wa ma jara alaihim minal masaibi bisababi dzunubihim, apa-apa yang terjadi kepada mereka dari musibah-musibah sebab dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita sedang menceritakan kesalahan-kesalahan para nabi, itu hanya sebagai nasihat. Untuk sebagai apa? Nasihat untuk kita. Dan kita wajib meyakini bahwa para nabi, para rasul, mereka bersih dari perbuatan dosa. Harus kita yakini. Ya. Di antara sifat para rasul yang wajib di para rasul, sifat amanah. Sifat apa? Amanah. Wajib kita meyakini bahwa para nabi dan para rasul mempunyai sifat amanah. Apa itu amanah? Tidak melakukan dosa, tidak melakukan haram, tidak melakukan maksiat. Itu wajib kita yakini sebagai ahli sunnah wal jamaah. Adapun ada penjelasan-penjelasan yang menjelaskan tentang ada kesalahan para nabi, itu menjadi nasihat untuk kita, dan itu adalah secara zahir mereka melakukan kesalahan, secara batinnya mereka melakukan ketaatan. Jadi maksiat secara zahir, hakikatnya melaksanakan taat. Contoh seperti yang terjadi kepada baginda Nabi Adam alaihis salam. Hikayat ini, hikayat para nabi ini syadidul waqi, sangat berpengaruh ke dalam hati. Zahirun naf'i, sangat yang nampak kemanfaatannya fi qulubil khalqi, pada hati-hati makhluk. Jadi kadang-kadang orang itu sadar dengan hikayat. Maka biar rajin membaca hikayat para wali, para ulama, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca tuh sejarah Nabi, bagaimana sejarah Rasulullah SAW, baca. Itu sangat pengaruh kepada batin kita, ya. Al-hikayah jundun min junudillah, ya. Hikayat itu adalah salah satu bala tentaranya Allah. Kadang orang sadar dari hikayat. Kadang orang tuh dia itu taubat karena mendengar hikayat. Maka ajarkan anak-anak kita, diperdengarkan kepada mereka hikayat orang-orang soleh, khususnya para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti keadaannya Nabi Adam alaihissalam fi isyanihi, di dalam maksiatnya. Jadi jangan disamakan kesalahan Nabi Adam, dosa perbuatan salah Nabi Adam dengan perbuatan salahnya kita. Itu beda, ya. Jangan disamakan. Maka ulama menjelaskan di antaranya itu adalah min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kita jangan buruk sangka. Jangan seperti ini, saya berdosa kan Nabi Adam juga dosa. Jangan seperti itu, ya.
Itu tidak tata krama, tidak adab namanya ya. Kalau kita berbuat dosa ya kita sendiri ya. Kita salahkan kita sendiri, jangan menyalahkan Nabi Adam. Kadang-kadang ada orang membahas ya, jangankan kita berbuat dosa, Nabi Adam aja buat dosa, jangan seperti itu. Nggak boleh. Itu nggak tata krama kepada Nabi Allah Adam alaihis salam. Itu nggak sopan kepada Nabi Adam alaihis salam, tidak beradab kepada Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam nabi dan rasul ya. Nah, ini hanya sebagai apa? Pelajaran ya. Nah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita meyakini bahwa para nabi dan para rasul mustahil melakukan dosa, baik dosa besar, baik dosa kecil, disengaja atau tidak sengaja, mustahil. Bahkan mengerjakan yang makruh mustahil, bahkan mengerjakan yang khilaful aula mustahil. Itu harus dipegang dulu oleh kita ya. Nah, ini hikayat Nabi Adam alaihis. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan satu pelanggaran ya, pelanggaran pada kelas Nabi Adam, padahal hakikatnya adalah ketaatan. Apa yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah, silakan makan saja apa yang ada di surga, silakan semua makan, silakan, tapi kecuali satu yang nggak boleh dimakan gitu. Diamanatkan oleh Allah, satu ini buah nggak boleh dimakan, yang lainnya silakan, mau apa saja silakan itu. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam memakan itu buah, saat itu terjadi tatayaratil hulalu an jasadih. Pakaian-pakaian Nabi Adam berterbangan, lepas, gara-gara pelanggaran satu kali. Kalau kita pelanggarannya berapa kali? Tidak terhitung. Mata melihat yang haram, pendengaran mendengarkan yang haram, mulut mengucapkan yang haram, belum hati penuh yang haram. Waduh, pelanggarannya beribu-ribu pelanggaran kalau kita. Ini Nabi Adam karena beliau adalah kekasih Allah, langsung ditegur oleh Allah seketika. Ditegur oleh Allah seketika karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka berterbangan pakaian-pakaian dari jasadnya Nabi Adam dan nampak auratnya Nabi Adam. Maka malu itu mahkotanya untuk lepas dari Nabi Adam. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril mengambil itu mahkota dari kepalanya Nabi Adam alaihissalam dan melepaskan mahkota dari pelipisnya Nabi Adam. Setelah itu bagaimana? Dan diumumkan dari atas aras, ihbita min jiwari fa innahu la yujawiruni man asani. Hei Adam dan Hawa, kamu berdua harus turun dari bertetangga denganku, karena sungguhnya kelakuan tidak boleh bertetangga denganku orang yang berbuat salah kepadaku. Loh, itu gara-gara apa? Awalnya melanggar. Satu pelanggaran, sampai Nabi Adam alaihissalam itu menyesali atas pelanggaran tersebut ya. Pelanggaran yang dohirnya melanggar, hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah. Karena kalau Nabi Adam turun ke bumi, kita nggak bakal ada. Orang disahat turun Nabi Adam. Hikmahnya Nabi Adam diturunkan ke bumi, diciptakannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada aja Nabi Muhammad jasadan, itu kan turunan Nabi Adam. Ya, secara jasad turunan Nabi Adam. Jadi hikmahnya itu ya ada kita. Kalau nggak keluar dari surga, kira-kira kayak orang mal. Oh, hikmahnya seperti itu. Setelah ada hikmah, semua ada hikmahnya. Begitu Nabi Adam alaihissalam melanggar satu pelanggaran, itu Nabi Adam menyesal, betul-betul menyesal atas perbuatannya. Sampai-sampai beliau menangis selama 200 tahun. 200 tahun mencucurkan air mata. Nangis, malam nangis, pagi nangis, siang nangis. Apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu, takut akan murka Allah Subhanahu. Orang cari kuah tara. Urang mah susurian wae. Bari doraka wae teh susurian wae urang mah nya. Oh, susurian wae. Bari doraka wae teh. Doraka teh eureun-eureunnya. Urang doraka, isuk doraka, peuting doraka. Susurian we. Kalau katibra wae hees teh. Bari doraka wae teh. Aya Nabi Adam ukur sakali. Sakali bari eta kitu eta teh ya ibaratna hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Sakali ngalanggarna tapi menyesalnya 200 tahun Nabi Adam menangis kepada Allah, ingin mendapat, takut tidak mendapatkan ampunan Allah. Inilah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat para kekasih Allah, mereka tertanam dalam hatinya rasa takut kepada Allah, takut tidak mendapatkan ampunan, takut
takut dimurkai oleh Allah, takut itu ya, sampai mencucurkan air mata selama 200 tahun. Akhirnya itu qala berkata rawi faltafata Adamu ila Hawa bakian, Nabi Adam melirik kepada istrinya Siti Hawa sambil menangis ya. Orang para kekasih Allah itu seperti itu, selalu menangis. Bahkan para kekasih Allah sambil ahli ibadah tetap menangis kepada Allah, takut tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Bukan berbangga diri, bukan sombong, tapi mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah, takut tidak diterima kebaikannya oleh Allah. Wa qala, dan berkata Nabi Adam alaihissalam, hadza awwalu syu'mil ma'siyah ukhrijna min jiwaril habib. Ini diusirnya, dikeluarkan dari surga ini adalah permulaan daripada kesialan, kemaksiatan. Jadi maksiat itu akan mengundang sial, hidupnya sial, sangsara itu. Isi hayang sangsara babari tong eureun doraka. Insyaallah dijamin sangsara. Nya sangsara hirupna. Ah geus ngabin teu acan teu. Engke kerasa dio sangsara ta, ya. Naudzubillah min. Kata Nabi Adam alaihissalam, hadza awwalu syu'mil ma'siyah. Ini adalah permulaan kesialan dari perbuatan maksiat, perbuatan kesalahan. Ukhrijna min jiwaril habib. Kita berdua ini telah dikeluarkan dari bertetangga dengan kekasih. Kita dikeluarkan dari surga. Ini penyebabnya satu adalah perbuatan pelanggaran. Ya itu. Nah, ini nasihat untuk kita. Jangankan kelas kita, kalau berbuat kesalahan pasti ada hukumannya. Diantaranya hukuman kemaksiatan adalah dikeluarkan dari apa? Dari ukhrijna min jiwaril habib. Jadi segala perbuatan itu ada akibatnya, ya. Apalagi kemaksiatan itu ada kesialan dalam perbuatan maksiat. Artinya perbuatan maksiat itu mengundang akan kesialan. Siap-siap weh, lamun jelema doraka we, siap-siap bakal panggih jeung sial, nya. Bakal panggih jeung sangsara. Imma ayeuna di dunia, wa imma ke keur sakaratna panggih jeung kasialan. Wa imma ke di alam kuburna, wa imma ke di akhiratna. Naudzubillah min. Nah, ini menjadi nasihat untuk kita, ya. Nah, ini nasihat untuk kita, artinya kita harus betul-betul berusaha untuk meninggalkan dosa, yang mana dosa itu akan mengundang kesialan jika kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari segala perbuatan maksiat zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.